Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Mentari baru saja merayap di balik perbukitan saat Nadia dan Rani memacu motor dinas mereka menuju desa Sukamukti. Jalanan berbatu dan licin menyambut langkah mereka, membuat perjalanan jauh lebih menantang dari biasanya. Kabut pagi menggantung rendah, menutupi pandangan dan menambah nuansa misteri pada desa yang belum pernah mereka datangi. Ini bukan tempat biasa, Nat, gumam Rani, menggenggam erat kemudi motornya. Nadia hanya tersenyum samar, matanya awas mengamati sekitar. Meski terbiasa dengan situasi sulit, rasa asing dari desa itu membuat bulu kuduk mereka sedikit meremang. Tugas mereka sederhana, melakukan patroli rutin setelah laporan adanya aktivitas mencurigakan di daerah perbatasan. Namun, langkah pertama mereka di desa itu membawa firasat yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu di udara terasa berbeda, seperti menyimpan rahasia yang belum ingin dibuka. Perjalanan mereka terhenti di depan sebuah jembatan kayu tua yang tampak ringkih. Sungai di bawahnya mengalir deras, berisik, dan memantulkan cahaya matahari pagi seperti riak gelisah. Papan-papan jembatan itu berlubang di sana-sini, berderit setiap kali diinjak, seakan mengeluh karena dipaksa menahan beban lebih. Nadia melangkah lebih dulu, menyeimbangkan tubuhnya sambil sesekali menoleh ke belakang memastikan Rani mengikutinya. "Jangan banyak gerak, papan ini bisa runtuh kapan saja," katanya pelan. Rani mengangguk, hatinya tak tenang melihat air bergemuruh di bawah sana. Angin berembus kencang dari arah timur, membawa serta suara dedaunan yang bergesek. Langit yang tadi cerah mulai berawan. Langkah mereka makin pelan, jantung berdetak lebih cepat, seolah alam sendiri ingin memperingatkan bahwa ini bukan jembatan biasa. Saat Nadia menginjak papan yang tampak kokoh, tiba-tiba bagian bawahnya patah. Tubuhnya terperosok, dan dalam sekejap, dia menghilang ke dalam derasnya arus sungai. Rani menjerit dan segera merunduk, mencoba menarik tangan Nadia, tapi papan lainnya ikut roboh. Rani pun ikut jatuh, dan kini keduanya terombang-ambing dalam air yang dingin dan buas. Helm mereka terlepas, radio rusak, dan suara mereka tenggelam oleh deru air. Mereka berusaha berenang ke pinggir, tapi arus terlalu kuat, menyeret tubuh mereka lebih jauh dari jangkauan bantuan. Waktu seolah melambat saat mereka terhempas di antara batu-batu dan ranting. Pandangan Nadia mulai mengabur, tubuhnya lemah dan nyaris tak berdaya. Dalam benaknya, dia sempat berpikir, mungkin inilah akhir dari segalanya. Di hulu sungai, dua lelaki tua sedang memancing dengan santai di bawah rindangnya pohon beringin besar. Kakek Samudra dan kakek Bahri sudah bersahabat sejak muda, dan pagi itu seperti biasa, mereka menikmati sunyi desa yang damai. Hingga teriakan samar dari arah sungai membuat mereka terkejut. "Lihat itu," seru kakek Bahri sambil menunjuk dua tubuh yang hanyut. Tanpa berpikir panjang, keduanya melempar alat pancing dan berlari menyusuri tepi sungai. Meski tubuh mereka renta, langkah mereka cepat dan penuh tekad. Dengan kayu panjang dan kerjasama yang solid, mereka berhasil menarik tubuh Rani lebih dulu, lalu Nadia. Keduanya tak sadarkan diri, kulit mereka pucat dan bibir membiru. Tapi detak jantung masih ada. Harapan belum mati. Kakek Samudra membawa Nadia ke rumahnya yang terletak di pinggir hutan. Rumah kayu itu sederhana, berdinding papan tua dengan aroma kayu basah dan herbal. Kakek Bahri menyusul membawa Rani, dan bersama-sama mereka mulai merawat dua tamu tak terduga itu.
Air hangat disiram perlahan ke tubuh mereka, dan ramuan dari daun sirih serta akar pepagan dioleskan ke luka-luka kecil. Selimut hangat menyelimuti tubuh dingin mereka, sementara api di perapian menari pelan, membawa kehangatan pertama setelah petaka. Malam pertama di rumah itu sunyi. Tak ada suara selain cengkerik dan angin menyusup dari celah jendela. Tapi dua jiwa yang tadinya nyaris hilang, kini mulai kembali bernafas, ditemani dua penyelamat yang tak disangka-sangka. Mata Nadia perlahan terbuka, cahaya redup dari jendela bambu menyilaukan sesaat. Tubuhnya terasa berat, dan suara alam di luar begitu asing namun menenangkan. Di sebelahnya, Rani juga mulai menggeliat, mengerang pelan sebelum membuka matanya. Pandangan pertama mereka tertuju pada dua sosok yang duduk tenang di sudut ruangan, kakek Samudra dan kakek Bahri. Senyum hangat menyambut kebingungan mereka, tak ada kata-kata, hanya ketulusan dalam tatapan. Seolah mereka sudah lama menunggu saat ini tiba. "Di mana kita?" tanya Nadia pelan. Kakek Bahri bangkit, menuangkan air ke dalam cangkir tanah liat. "Di tempat yang mungkin tidak kau kenal, tapi mungkin akan kau rindukan," jawabnya penuh makna. Sejak saat itu, segalanya perlahan berubah. Hari berganti, luka mulai mengering, dan tawa kecil mulai terdengar dari rumah kecil itu. Nadia dan Rani kini bisa duduk dan berbicara, meski kadang tubuh masih lemas. Mereka mulai mengenal tempat itu lebih jauh, dapur sederhana, halaman penuh tanaman obat, dan suasana yang damai. Kakek Samudra sering duduk sambil bercerita tentang istrinya yang sudah tiada, tentang hari-hari yang ia isi dengan memancing dan menulis puisi dalam hati. Rani mendengarkan dengan seksama, tak jarang menahan air mata. Ada kedalaman dalam kesederhanaan pria tua itu. Kakek Bahri lebih humoris, suka menggodai mereka dengan makanan pedas atau cerita masa mudanya yang penuh petualangan. Tapi di balik candanya, tersimpan rasa sepi yang tak diucapkan. Nadia dan Rani mulai menyadari, mereka tak hanya diselamatkan secara fisik, mereka juga sedang disembuhkan secara batin. Malam-malam yang tadinya sepi kini berubah menjadi waktu bercerita dan tertawa bersama. Nadia mulai terbiasa menyeduh teh untuk kakek Samudra, sementara Rani membantu kakek Bahri menanam bibit sayuran. Rutinitas kecil, tapi terasa hangat di hati. Kedekatan perlahan tumbuh tanpa mereka sadari. Ada perasaan nyaman yang tak bisa dijelaskan, seperti kembali ke rumah setelah perjalanan jauh. Mereka bukan lagi tamu, tapi bagian dari rumah itu. Kedua kakek pun tampak bahagia dengan kehadiran mereka. Di tengah perbedaan usia, pengalaman, dan dunia yang mereka tinggali, tumbuh benih rasa yang halus namun kuat. Rani tak lagi sekadar mengagumi kebaikan kakek Bahri, dan Nadia tak sekadar menghormati kakek Samudra. Hati mereka mulai menyatu dalam sunyi yang penuh makna. Malam itu, langit begitu cerah. Rani duduk di beranda, selimut tipis melingkupi bahunya. Kakek Bahri menyusul dengan dua cangkir teh hangat. Mereka duduk bersebelahan, menatap bintang tanpa berkata-kata selama beberapa menit. "Apa kau pernah merasa takut kembali ke keramaian?" tanya Rani lirih. Kakek Bahri memandangnya sejenak, lalu menjawab, "Kadang, kesepian di tengah hutan lebih jujur daripada keramaian yang palsu." Jawabannya menyentuh hati Rani lebih dari yang ia kira. Obrolan mereka mengalir seperti sungai tenang, tentang mimpi yang terlupa, cinta yang tak sempat, dan harapan yang belum mati. Malam itu, Rani menyadari bahwa hatinya telah berpindah, diam-diam, tanpa permisi. Nadia duduk di dapur, menyaksikan kakek Samudra menumbuk rempah dengan tenang. "Kau terlihat damai sekali," katanya, memecah keheningan. Kakek Samudra hanya tersenyum, menoleh dengan mata penuh kedalaman. Damai itu bukan karena tempat, tapi karena penerimaan. Dengan suara pelan, Nadia mulai bercerita. Tentang tekanan di kantor, malam-malam tanpa tidur,
dan rasa hampa meski berada di tengah kota besar. Aku capek, katanya jujur. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kata-kata itu tak mengundang penilaian. Kakek samudra mendekat, menyentuh bahunya dengan lembut. Terkadang, tempat yang tak kau cari justru rumahmu yang sejati, bisiknya. Di mata Nadia, tak ada keriput di wajah itu, hanya ketulusan yang mampu menyembuhkan luka yang tak terlihat. Hari-hari berlalu, dan perasaan yang awalnya samar kini mulai tumbuh jelas. Nadia mulai merindukan senyuman tenang kakek samudra saat pagi datang, sementara Rani merasa hatinya tenang setiap kali mendengar suara tawa renyah kakek Bahri. Apa yang awalnya hanya rasa syukur kini berubah menjadi cinta yang tak terbendung. Namun, cinta ini tak mudah dijelaskan. Usia, status, dunia yang berbeda, semuanya menjadi tembok yang tinggi. Tapi justru karena itulah perasaan mereka menjadi kuat, karena mereka tahu ini bukan nafsu sesaat, melainkan kasih yang lahir dari kejujuran dan penerimaan. Mereka tak lagi bertanya apakah ini benar atau salah. Mereka hanya bertanya, apakah mereka berani memperjuangkan kebahagiaan mereka sendiri, meskipun tak sesuai dengan kebiasaan dunia? Malam itu, bulan menggantung sempurna di langit yang bening. Nadia duduk bersama kakek samudra di bawah pohon besar, sementara Rani berjalan perlahan ke beranda di mana kakek Bahri tengah menulis puisi pada selembar kertas coklat. Ada getar dalam dada mereka masing-masing. Dengan suara bergetar, Nadia akhirnya mengaku, "Aku mencintaimu. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai bagian dari jiwaku." Kakek samudra memandangnya lama, sebelum akhirnya meneteskan air mata. "Aku kira tak mungkin ada cinta lagi untuk orang sepertiku. Tapi kau membuktikan aku salah." Di sisi lain rumah, Rani menggenggam tangan kakek Bahri. "Aku tahu ini gila. Tapi aku tak pernah merasa sebahagia ini." Mereka berdua tertawa, lalu menangis bersama. Malam itu, tak perlu janji, pelukan mereka sudah cukup menjadi pernyataan bahwa cinta tak kenal batas. Di bawah langit biru dan hembusan angin hutan yang lembut, dua pasangan mengucap janji setia. Tak ada imam atau pendeta, hanya satu sama lain, disaksikan oleh alam dan semesta yang diam-diam ikut tersenyum. Nadia berdiri di sisi kakek samudra, dan Rani menggenggam erat tangan kakek Bahri. Gaun mereka sederhana, kain putih bersih yang dijahit sendiri oleh Rani dan kakek Bahri. Mahkota bunga disusun oleh kakek samudra dari bunga liar yang tumbuh di tepi sungai. Mereka tersenyum lebar, tak butuh kamera atau sorak-sorai, hanya detak jantung yang bersatu dalam keheningan penuh makna. Cinta yang sederhana, tapi penuh kekuatan. Tak ada keraguan di mata mereka. Mereka tahu, dunia mungkin tak mengerti, tapi mereka mengerti satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. Setelah pernikahan, Nadia dan Rani memilih kembali ke tugas sebagai polisi, tapi kini dengan hati yang lebih ringan. Mereka membuat jadwal bergantian, 2 minggu bertugas di kota, 2 minggu di desa bersama pasangan mereka. Setiap perpisahan terasa berat, tapi setiap pertemuan kembali terasa lebih manis. Kakek samudra dan kakek Bahri tetap menjalani hidup mereka di desa, mengurus kebun, memperbaiki rumah, dan sesekali mengirim surat cinta sederhana yang ditulis tangan. Surat itu selalu ditunggu Nadia dan Rani, lebih berharga dari pesan elektronik apapun. Mereka menjadi lebih kuat sebagai polisi, karena hati mereka kini penuh dengan kasih. Dan mereka lebih kuat sebagai istri, karena cinta mereka dilandasi oleh rasa hormat dan pengorbanan. Tak ada yang mudah, tapi semuanya terasa benar. Waktu berlalu, tapi cinta mereka tetap tumbuh. Rumah kecil di tepi hutan itu kini menjadi tempat kembali yang paling dinanti. Setiap sudutnya penuh kenangan, setiap dindingnya menyimpan cerita. Di sanalah 4 hati yang pernah terluka saling menyembuhkan. Mereka bukan pasangan biasa, dan mereka sadar itu.
Tapi kebahagiaan mereka tak tergantung pada pandangan orang lain. Yang penting, mereka saling mengerti, saling mencintai, dan saling menjaga. Bagi mereka, itulah makna rumah sesungguhnya. Akhir cerita ini bukan penutup, tapi permulaan baru. Di dunia yang penuh tekanan dan ketidakpastian, mereka membuktikan bahwa cinta sejati bisa hadir dalam bentuk yang paling tak terduga, dan bahwa setiap hati, berapapun usianya, punya hak untuk bahagia.